Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan, Wahyu pasal 20, ayat 11 sampai dengan 15. Kita Wahyu pasal 20, ayat 11 sampai dengan 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saya baca kembali ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat suatu takhta putih yang besar. Mengenai takhta putih, dalam kitab Wahyu pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 19, sudah hanya kali dibicarakan takhta serta Dia yang duduk di atas takhta itu. Sebelum Wahyu pasal 20 ayat 11, ada banyak ayat yang menggambarkan Dia yang duduk di atas takhta. Seperti Wahyu pasal 4 ayat 2, 3, ayat 9 sampai dengan 11, dan Wahyu pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 19. Akan tetapi, baru pertama kali dalam Wahyu 20 ayat 11, melukiskan tentang takhta itu sendiri. Pertama kali takhta dilukiskan dalam Wahyu 20 ayat 11. Dikatakan suatu takhta putih yang besar. Dan takhta putih yang besar, walaupun pertama kali disebut dilukiskan, tetapi takhta ini adalah takhta yang sama yang telah disebutkan dalam kitab Wahyu 4, 5, 6, 7, dan 19. Hanya pertama kali di sini takhta itu seperti apa? Baru pertama kali dilukiskan. Berhubungan dengan penghakiman terakhir, yaitu penghakiman atas orang jahat yang telah meninggal. Takhta yang akan menghakimi orang jahat yang telah meninggal adalah demikian. Baru pertama kali dilukiskan, yaitu sebagai takhta putih yang besar. Kalau kata putih menunjukkan sifat atau karakter penghakiman, yang terakhir itu adalah kebenaran mutlak dan keadilan penghakiman. Sama seperti dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 8, lenan halus yang putih bersih itu menunjukkan kebenaran orang-orang kudus. Demikian juga satu takhta putih yang besar menunjukkan kebenaran mutlak dan keadilan penghakiman. Dan dikatakan dari hadapannya, kalau dari hadapannya, berarti dari hadapan Dia yang duduk di atas takhtanya. Dia yang duduk di atas takhta bukan suatu universal mind, tetapi yang memiliki tubuh fisik. Yang duduk di atas takhta itu adalah yang memiliki tubuh fisik. Jadi, pribadi yang memiliki tubuh, ia yang duduk di atas takhta itu adalah pribadi yang memiliki tubuh. Dapat dilihat dan dari hadapannya, atau dari depan mukanya, secara literal, bumi serta atmosfer atas bumi lenyap.
Kata lenyap, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Langit ini adalah atmosfer dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kata lenyap ini bukan mengartikan hal dimusnahkan dan tidak ada lagi. Tetapi bumi dan atmosfer direnovasi oleh api. Bukanlah dimusnahkan dan tidak ada lagi. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 7. Dalam seluruh alam semesta, hanya satu yang dipengaruhi oleh Dia yang duduk di atas takhta, yaitu bumi serta atmosfer. Itu yang disampaikan sebagai bumi dan langit direnovasi oleh api. Di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 13. Dan akibat direnovasi oleh api menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Maka apa yang saya tekankan dalam penjelasan ini adalah sementara penghakiman takhta putih yang besar berlangsung, bumi dan langit atau atmosfer direnovasi oleh api, bukan hilang lenyap dimusnahkan. Karena Alkitab berkata bahwa bumi ini akan tetap untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 104 ayat 5. Dan juga dalam Pengkhotbah 1 ayat 4. Kita akan membaca kedua ayat. Mazmur 104 ayat 5. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan untuk selamanya. Who laid the foundations of the earth that it should not be removed forever. Kalau diterjemahkan, yang meletakkan dasar bumi, dan dasar bumi tidak akan disingkirkan untuk selama-lamanya. Ketika Allah menciptakan bumi, supaya bumi ini tetap untuk selama-lamanya. Serta bumi dibentungnya untuk didiami oleh manusia jasmani. Yesaya 45 ayat 18. Kita baca Pengkhotbah 1 ayat 4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Allah menciptakan bumi supaya didiami oleh manusia jasmani. Dan bumi ini tetap. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. The earth abides forever. Bumi tinggal selamanya. Jadi, bumi bukanlah hilang dimusnahkan, tetapi direnovasi oleh api. Sementara penghakiman takhta putih yang besar berlangsung. Lalu kitab Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Aku melihat orang-orang mati berdiri di depan takhta itu. Bukan orang-orang hidup ya. Jadi penghakiman takhta putih yang besar adalah penghakiman bagi orang-orang yang mati, besar dan kecil. Berdiri di depan takhta itu, lalu dihakimi. Dan dihakimi lebih dahulu dibuka kitab-kitab. Dan kitab lain, yaitu kitab kehidupan juga dibuka. Maka semua kitab-kitab dibuka dahulu. Dibuka dahulu, baru kemudian sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Menurut perbuatan mereka akan dihakimi. Itu orang-orang mati. Bukan orang-orang benar dan orang-orang mati bersama-sama dihakimi. Sama sekali tidak benar. Dihakimi
dasarnya berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan dihakimi menurut perbuatan mereka. Kitab kehidupan adalah sebuah kitab yang tertulis nama-nama orang yang diselamatkan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa walaupun namanya telah tertulis, yaitu walaupun sudah diselamatkan, tetapi kalau berbuat dosa dan tidak bertobat atau murtad, maka namanya bisa dihapuskan. Dan hakim dalam penghakiman takhta putih yang besar adalah ia yang duduk di atas takhta itu, yaitu Allah Bapa yang menjadi hakim. Tetapi kalau kita baca Kisah Rasul pasal 17 ayat 31 dan Roma 2 ayat 16 dikatakan Allah Bapa menghakimi oleh Yesus Kristus. Jadi kita boleh mengerti bahwa walaupun tidak tertulis Yesus, tetapi Tuhan Yesus juga ikut menghakimi. Kita akan baca Kisah Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena ia telah menetapkan suatu hari ya, the day of judgment, suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Tentu ini adalah Tuhan Yesus. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan dan penghakiman bagi semua orang. Kebangkitan Tuhan Yesus akan mendatangkan kebangkitan bagi semua orang, baik yang jahat maupun yang benar. Dan orang jahat yang meninggal akan berdiri dalam pengadilan takhta putih yang besar. Kebangkitan Yesus yang menjamin. Guarantee. Kita baca Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hal itu akan nampak pada hari, the day of judgment, hari penghakiman, bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Maka pada hari penghakiman, Allah akan menghakimi. Penghakiman yang terakhir, penghakiman takhta putih besar, pada suatu hari di surga di hadapan takhta Allah Bapa terjadi. Dan Allah Bapa bersama dengan seorang yang telah ditentukannya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa memutuskan, lalu Tuhan Yesus melaksanakan. Bahkan Alkitab berkata, orang-orang kudus juga ikut serta dalam penghakiman. Dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, dan kita Wahyu 3 ayat 21. Jadi penghakiman takhta putih yang besar adalah penghakiman atas orang-orang. Kitab-kitab open, dibuka. Dan ada kebangkitan. Dan hakim adalah Bapa. Dan Yesus juga. Dan orang-orang kudus juga ikut serta dalam penghakiman. Maka penghakiman takhta putih yang besar, Bapa sebagai judge utama memutuskan. Dan Tuhan Yesus melaksanakannya. Dan kita membantu juga dalam penghakiman itu. Sedangkan penghakiman bangsa-bangsa, judge adalah Tuhan Yesus. Dan tidak ada kitab-kitab yang dibukakan. Dan tidak ada kebangkitan juga. Tetapi malaikat-malaikat yang akan membantu.
Kalau di penghakiman tak takut yang besar, tidak ada malaikat-malaikat yang ikut ambil bagian. Tapi kalau penghakiman bangsa-bangsa, malaikat-malaikat yang mematunya. Penghakiman bangsa-bangsa adalah penghakiman atas orang-orang non-Yahudi yang masih hidup sebelum kerajaan 1000 tahun. Sedangkan penghakiman takut yang besar, setelah selesai kerajaan 1000 tahun, iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Kemudian orang-orang yang mati dibangkitkan. Lalu diyakini dengan tubuh kebangkitan. Roh jiwa dipersatukan dengan tubuh. Lalu diyakini penghakiman terakhir, the final judgment. Dan Tuhan Yesus juga berbicara tentang penghakiman takut yang besar sebagai the day of judgment. Berapa banyak kali Tuhan Yesus berkata, the day of judgment, hari penghakiman, hari penghakiman. Kita akan ambil 3 ayat tentang hari penghakiman yang disebut oleh Tuhan Yesus. Matius 10 ayat 15, Matius 11 ayat 24, Matius 12 ayat 36. Ketiga ayat semua kita akan baca. Pertama, Matius 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Matius 11 ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saya baca kembali Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi bukan dalam masa penghakiman, tetapi pada hari penghakiman. The day of judgment. Maka yang jelas adalah hari, tempat, dan hakimnya siapa. Jelas. Maka dalam hal menghakimi atau penghakiman, ada unsur-unsur yang jelas. Harinya, di mana, oleh siapa. Penghakiman takhta putih yang besar juga sama. Harinya jelas. Tempatnya juga. Judge, hakim juga. Dan siapa yang akan dihakimi. Berdasarkan apa. Penghakiman takhta putih yang besar, satu hari setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, tempat yaitu takhta Allah Bapa yang ada di surga. Takhta putih yang besar yang di surga. Hakim utama adalah Bapa. Dasarnya kitab-kitab. Akibatnya semua orang, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, siapapun akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kita akan lanjut dengan Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Laut. Ini secara harafiah. Laut sungguh. Menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Artinya, laut menyerahkan tubuh orang-orang yang mati dalam laut. Karena kalau roh jiwa orang mati, yaitu roh jiwa orang yang tidak percaya Yesus lalu meninggal, tidaklah ada di laut. Semuanya diturunkan ke dalam dunia orang mati. Maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut ini adalah dunia orang mati. Juga menyerahkan
orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kalau maut berbicara, tubuh orang-orang yang telah mati. Sama dengan kalau maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, sama dengan kuburan menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Karena maut berbicara tentang tubuh orang-orang mati. Dan kerajaan maut, dunia orang mati, menyerahkan roh jiwa orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Jadi, roh jiwa dan tubuh menjadi satu. Itu dengan tubuh kebangkitan. Roh jiwa dan tubuh bersama-sama dihakimi dalam penghakiman takhta putih yang besar. Lalu bersama-sama, yaitu tubuh kebangkitan, roh jiwa dan tubuh bersama-sama dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah penghakiman takhta putih yang besar. Matius 10 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi neraka, lautan api adalah tempat di mana roh, jiwa, dan tubuh bersama-sama dihakimi dan dilemparkan. Sedangkan dunia orang mati adalah tempat mengurung roh jiwa orang-orang yang mati sebelum penghakiman takhta putih yang besar. Roh jiwa yang keluar dari dunia orang mati yang berdiri dalam penghakiman takhta putih yang besar adalah orang-orang jahat 100%. Tidak ada orang benar, satu orang pun. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus membawa roh jiwa orang-orang benar yang sebelumnya ditawan di dalam Hades. Maka roh jiwa orang-orang benar semua telah dibawa ke surga ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik. Sejak Tuhan Yesus bangkit dan naik dengan membawa roh jiwa orang-orang benar ke surga, orang-orang yang mati dalam Kristus semua roh jiwanya ada di surga, di heaven. Nanti bila mana Tuhan Yesus datang di udara, Tuhan Yesus akan membawa roh jiwanya semua. Lalu mereka lebih dahulu akan dibangkitkan. Maka sekali lagi saya tekankan bahwa roh jiwa yang dikeluarkan atau yang diserahkan dari dunia orang mati setelah selesai kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang jahat semuanya. Orang benar tidak berdiri dalam penghakiman takhta putih yang besar. Pemahaman ini bahwa semua orang harus berdiri dalam penghakiman takhta putih yang besar. Saya katakan itu pernyataan dari orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mengerti isi Alkitab. Sekarang Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Tentu sebelumnya, lautan kerajaan maut sudah menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Kemudian baru dilemparkan ke dalam lautan api. Dan makna maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api adalah bahwa nanti dalam langit yang baru dan bumi yang baru tidak akan terjadi orang berbuat dosa lalu tubuhnya mati, roh jiwanya dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Tidak akan terjadi hal itu. Artinya, langit yang baru dan bumi yang baru adalah tempat di mana kebenaran Allah berdiam. Righteousness.
Maka penghakiman takhta putih yang besar disebut the final judgment. Penghakiman terakhir untuk selamanya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kalimat itulah kematian yang kedua, lautan api, sebaiknya dipindahkan ke ayat 15 sebagai 15b. Karena manusia mati satu kali. Lalu ada kematian kedua. Dan kematian kedua merupakan roh jiwa dan tubuh manusia akan dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya di dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Manusia mati kali, kemudian ada kematian kedua, yaitu roh jiwa dan tubuh manusia dipisah dari Allah dalam lautan api untuk selama-lamanya. Itulah kematian kedua, yaitu lautan api. Kematian kedua ini berkaitan dengan manusia, bukan berkaitan dengan tempat dunia orang mati atau lautan api. Tidak. Kematian kedua ini berkaitan dengan manusia. Apa yang saya berbicara tentang ayat 14 ini berdasarkan Alkitab Moffatt Translation. Ayat 15, Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Statusnya. Jadi yang benar saya baca kembali, yang lebih baik saya baca kembali, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Karena kematian kedua, maka harus disambung dengan ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dalam kitab kehidupan hanya tertulis nama orang yang lahir baru oleh air dan Roh Kudus. Tetapi walaupun namanya tertulis dalam kitab kehidupan, bila mana setelah ia berbuat dosa, tidak bertobat, maka namanya bisa dihapuskan. Jadi, kalau orang mati dalam dosa, pasti akan diturunkan ke dalam dunia orang mati. Tidak bisa roh jiwanya ke surga. Seruan kita adalah entah dinilai oleh manusia sebagai apapun, difitnah, dianiaya pun. Asal di hadapan Allah jujur dan tulus, supaya kita menghindari api neraka, the lake of fire. Bagaimanapun tidak mau masuk ke dalam lautan api. Haleluya. Kita berdoa. Allah Bapa, kami melihat ada the day of judgment. Kami mau hidup kudus dan berdamai satu sama lain. Karena kami tahu bahwa walaupun percaya Yesus lalu namanya tertulis dalam kitab kehidupan, tapi berbuat dosa, lalu tidak bertobat, mati dalam dosa, nama bisa dihapus. Kami mau hidup kudus dan rajin bertobat, dan mau menjauhkan diri kami dari dosa. Apa? Kami mau hidup dengan selalu mengingat tentang kebangkitan dan penghakiman. Oleh karena kebangkitan Yesus, maka ditetapkan kebangkitan dan penghakiman bagi semua orang. Maka kami rindu, kami
menjalankan hidup dengan rindu akan kebangkitan kehidupan, yaitu kebangkitan pertama. Dan juga Bapa, kami ingin bukan hanya kami saja, tetapi orang-orang lain, anak-anak Tuhan yang lain pun boleh mengetahui, boleh memiliki pemahaman yang benar mengenai penghakiman dan kebangkitan. Pakailah kami. Hidup kami boleh dipakai untuk memberitahukan tentang kebangkitan dan penghakiman yang tidak bisa dihindari oleh manusia siapapun. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.